Farida Hanafing dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Siang ini setelah kegiatan yang satu selesai, kita berpindah di kegiatan selanjutnya, bahwa silaturahim itu bisa di mana saja, dan ngobrol perkara Islam itu juga bisa di mana saja. Ustadz, bagaimana? Perkenalkan, beliau adalah Ustadz Haji Muhaimin LC. Beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian sebelahnya relawannya Basnas. Sebelahnya juga relawannya Basnas. Sebelahnya stafnya Basnas. Sebelahnya relawan barunya Basnas. Dengan berbagai latar belakangnya masing-masing. Beliau adalah TNI, beliau adalah Pak Polisi. Nah, Ustadz, boleh sharing ke kami ini, apa sih manfaatnya silaturahim, Ustadz? Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berada di sini ngopi-ngopi sambil bicara kebaikan. Sudah pesan? Atas inisiatif dari pimpinan Basnas. Ya, alhamdulillah Basnas cukup aktif ya, bersosialisasi, dan silaturahim ini juga tentu salah satu bentuk ya daripada sosialisasi yang dilakukan oleh Basnas. Walaupun tempatnya di warung kopi, dan memang semestinya seperti itu untuk bisa menyentuh seluruh komponen masyarakat dimanapun, kapanpun ya, selama itu masih Muslim ya, tentu dimanapun bisa diajak bersilaturahim. Nah, tentu silaturahim ini banyak sekali bisa kita dapatkan manfaatnya, sampai bisa memperkuat ya, soliditas ya kerja. Tentu ya di sini tadi ada relawan-relawan Basnas dari berbagai kalangan. Nah, dengan silaturahim ini tentu diharapkan Basnas semakin solid ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap musaki maupun terhadap mustahik ya tentunya. Kemudian ya, silaturahim ini juga bisa menjadi sarana untuk sharing kebaikan, sharing ilmu. Nah, tentu dengan latar belakang yang berbeda ini ya, kita bisa mendapatkan ilmu. Yang namanya ilmu itu bukan hanya dari buku, dari pengalaman ya tentunya, bahkan mengatakan pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik ya, karena di sana berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang dihadapi oleh yang mengalami. Seperti itu saya kira. Ustadz, saya pernah membaca di Mesir itu zaman sebelum kemerdekaan lah. Di Mesir itu ada syekh atau ulama yang justru ceramah agama di warung-warung kopi. Betulkah itu, Ustaz? Ya. Memang kalau ceramah secara khusus itu identiknya di tempat ibadah ya, masjid. Tetapi salah satu ulama yang di Mesir ini berpikir dan berinisiatif untuk mencari tempat yang bisa mendapatkan objek dakwah yang berbeda. Kalau di masjid kan jelas orangnya itu juga, dan dipastikan kalau yang datang ke masjid itu adalah orang yang sudah sadar atau mulai sadar. Dan bisa jadi di tempat lain ada yang butuh siraman rohani atau butuh sharing-sharing mengenai agama ini, tapi tidak atau jarang masuk di masjid. Kalaupun masuk di masjid untuk susah mungkin untuk mendengarkan nasihat dan ceramah di dalam masjid itu. Maka walaupun belum tentu ini, Ustaz, ya. Walaupun belum tentu orang yang sering ngafe atau di warkop itu tidak sadarkan agama kan, Ustaz? Ya. Artinya, nah maka disitulah beliau berpikir bahwa kenapa kita tidak mencoba untuk mencari ruang ya, tempat untuk berbagi ilmu ini, mengajak pada kebaikan ini, karena pada dasarnya setiap manusia bisa untuk diajak pada kebaikan, karena memang fitrahnya manusia itu adalah kebaikan. Dan disitulah beliau mulai, dan nama beliau adalah Syekh
Hasan Al-Banna. Ya. Hasan Al-Banna, beliau mulai itu walaupun di awal-awal kegiatan ini ya cukup mendapat banyak kritikan juga ya, tapi itulah alhamdulillah berjalannya waktu banyak sekali manfaat yang didapat dari kegiatan melakukan ceramah di tempat-tempat orang berkumpul, salah satunya adalah warkop itu, warung kopi itu, seperti itu. Ustadz, saya pernah ngobrol dengan seseorang, kenapa tidak sholat? Ternyata orang itu mau sholat tapi malu, mau ke masjid tapi malu. Karena kenapa? Dibully sama temannya. Weh, sadar nih. Tumbeng. Iya, maga ketuh kayak gitu-gitu. Akhirnya dia malu. Akhirnya orang seperti itu biasanya memulainya ketika bulan Ramadan. Jadi berawal dari tarwih, alhamdulillah lanjut. Nah, orang-orang seperti ini mungkin kita bisa dapatkan, minta maaf walaupun tidak semua ya, di warkop-warkop, di pasar, yang jelas tempat-tempat ngumpul, bahkan mungkin tempat pangkalan-pangkalan ojek misalnya. Itu kan bisa menjadi sasaran kita, minimal lah yang seperti kegiatan saudara kita yang jemaah tablik. Jemaah tablik luar biasa kan, preman, bertato banyak, justru alhamdulillah berhasil dibawa ke masjid. Yang penting mau sholat dulu, seperti itu Ustaz. Ya, memang seperti saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu pasti punya nilai-nilai kebaikan. Ada kebaikan yang kadang memang mereka belum menemukan tempat dan momen yang tepat. Ada keinginan, ada kesadaran yang muncul dalam dirinya, tetapi ya seperti itu tadi, kalau berada di tempat yang dianggap dalam tanda kutip suci ya seperti masjid itu, seakan-akan dianggap itu belum menjadi tempatnya karena dia baru mau memperbaiki diri. Jadi kalau dia ke masjid ada rasa malu, maka ya itulah. Disinilah kita sebagai dai misalnya, atau sebagai muslim, kalau sebenarnya semua muslim berkewajiban untuk menjadi dai. Setiap muslim berkewajiban untuk menjadi dai. Dan dai di sini maksudnya adalah mengajak perkebaikan. Bukan berarti dia harus menyebut ayat, menyebut hadis, sesuai dengan kesanggupan yang ada. Yang jelas mengajak kepada kebaikan itu adalah dai. Dai mengajak kepada kebaikan, dan disitulah tadi ketika kita melihat objek-objek dakwah yang membutuhkan siraman-siraman rohani, ajakan-ajakan, disitulah kita bisa masuk, dan itu dilakukan dimanapun, tidak mesti menunggu waktu, tidak mesti mencari tempat yang cocok, karena bisa jadi kita mencari tempat yang cocok lagi orang ini tidak bisa hadir di tempat itu. Makanya ya disesuaikan saja dimanapun, kapanpun kita bisa mengajak kepada kebaikan itu. Berarti misalnya Pak Syam seorang tentara, kemudian juga suka bulu tangkis. Ketika Pak Syam misalnya di tempatnya, ketika bersama teman tentaranya atau ketika teman bulu tangkisnya lagi ngumpul, terus tiba-tiba masuk waktu sholat, lalu kemudian Pak Syam ngajak, ayo kita berjamaah dulu di masjid misalnya. Berarti itu apakah itu bisa dikatakan bahwa Pak Syam sudah menjadi dai gitu, mengajak? Ya betul. Abu Bakar ketika selesai diajak bersyahadat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum belajar apa-apa tentang ayat tentang Islam, beliau sudah keluar dan mengajak yang lain. Yang ajakannya itu cukup, mari kita ketemu dengan Rasulullah, nanti Rasulullah yang sampaikan kepada beliau, seperti itu. Artinya itu berdakwah sesuai dengan kemampuan. Seperti tadi kita lagi bersama-sama masuk waktu salat, kita mengajak untuk salat berjamaah, itu juga sangat berguna dan merupakan salah satu bentuk dakwah itu sendiri. Kadang Ustadz, saya lihat yang seperti itu justru kayaknya lebih efektif karena sesama teman, ayo salat sebentar. Terus misalnya tiba-tiba ada orang yang dianggap suci dengan tampilan fisiknya begitu, belum apa-apa, mungkin dia belum bicara sudah takut duluan, nanti kita ini diceramain, nanti sampaikan neraka dan seterusnya. Jadi belum orang jadi takut.
Jadi itu saya katakan tadi, jadi mungkin bisa jadi ada orang yang dalam tanda kutip alergi lah ya, Iya. kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah. Tetapi ketika diajak oleh temannya untuk berbuat baik, dan itu juga adalah bagian dari dakwah, Iya. itu mereka dia tidak merasa didakwahi. Iya. Ya, jadi merasa didakwahi ini juga terkadang orang merasa alergi. Kenapa ngajari kasih? Nah, Iya. itu kan jangankan biasa orang apa ngajar situ mah ceramah situ Iya. ya. Itu padahal ya itu tadi ada orang-orang yang memang alergi dengan itu, tapi ketika dengan santai kita lagi bercerita lalu kemudian Iya. mengajak pada kebaikan, nah, bisa. Mungkin Pak Syam, saudara kita yang Pak Polisi, ada yang mau disampaikan? Sebentar Pak. Saya boleh bertanya nggak? Iya. Iya. Gini Pak Ustaz, saya tuh pernah lihat orang, dia tuh istilahnya, orang itu istilahnya dari materi sangat berkecukupan, rajin sholat, rajin ngaji, puasanya bagus, tetapi dalam artian berbagi tuh dia sangat pelit. Itu gimana Pak Ustaz itu? Iya. Kalau dilihat dari apa namanya, sehari-harinya bagus, sholat, berjamaah di masjid, tapi untuk berbagi hartanya itu sangat-sangat susah. Ya. Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib salah satu hal yang menghalangi orang untuk menjadi saleh secara utuh. Salah satunya adalah ini tadi, asyuhu bil fadli. Dia kikir dengan kelebihan harta yang diberikan, dan batas minimal disebut kikir itu adalah menahan hak orang lain untuk diberikan kepada orang lain, ya, menahan hak yang untuk diberikan kepada orang lain yang ada pada dirinya, ya. Nah, itu kan juga di sini kan juga memang manusia harus paham hakikat daripada pemberian Allah itu. Ada yang diperuntukkan untuk kita, ada juga yang dititip melalui kita untuk orang lain. Nah, itu dalam bahasa agama kita itu yang disebut dengan zakat. Nah, jadi ketika Allah memberikan kita rezeki lebih dari ketentuan nisabnya dan haulnya, maka berarti itu lebihnya itulah harus dihitung. Setelah itu maka harta yang sudah melebihi itu semua tadi nisab dan haul itu harus dikeluarkan karena itu memang bukan haknya. Nah, masalah pelitnya, kikirnya inilah saya katakan tadi merupakan penghalang dan merupakan penyakit yang bisa menghalangi orang untuk menjadi seorang yang saleh secara utuh. Nah, ini butuh kesadaran, Iya. butuh hidayah tentunya, dan tentu juga butuh orang-orang yang senantiasa mengingatkan paling tidak agar supaya ada kesadaran untuk mengeluarkan hartanya, lalu kemudian meninggalkan sikap kikir itu, ya, seperti itu. Karena begini Pak Ustaz, saya lihat juga dari dari anak-anak itu semua orang berpendidikan, bahkan sarjana, bahkan ada yang udah mau doktor. Iya. Makanya saya lihat loh, kok bapak tidak usahlah si fulan ini kok begini ya, padahal ibadahnya rajin, puasanya rajin, bahkan hafalan dia sering jadi imam masjid. Tetapi dalam hal berbagi itu sangat-sangat, bahkan untuk dirinya saja, kita misalnya ingin sholat ketemu dengan pencipta kita, maka kita menggunakan pakaian terbaik. Nah, ini untuk bertemu saya Tuhannya, biasa kita ya Allah. makanya itu saya tanyakan, itu gimana ya menurut? Ya, artinya di sinilah kalau kita sebagai manusia tentu hanya berkewajiban untuk bisa saling menasihati. Adapun perubahan sikap termasuk seperti itu tadi, mungkin dia sisa satu kekurangannya. Dia sudah memiliki semuanya dan dia sudah melakukan yang lain, kebaikan yang lain, tapi masih ada kekurangannya, itu tadi masih memiliki sifat kikir. Mungkin bisa jadi ada faktor, misalnya ada kekhawatiran hartanya berkurang, dan nah ini kan butuh kesadaran sebenarnya bahwa ternyata mengeluarkan harta yang memang bukan hak kita itu tidak mengurangi harta kita, justru Allah bisa lipat gandakan apa yang sudah diperoleh atau sudah diberikan sebelumnya. Ini butuh kesadaran, dan paling terakhir tentu butuh hidayah. Iya betul. Dan hidayah itu tentu kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang
memberikan. Nah, terkadang kita sebagai orang yang mengajak pada kebaikan itu ya tidak bisa juga memang kita katakan diri kita ini memberi hidayah. Kita hanya menyampaikan hidayah. Hidayah itu datanya dari Allah. Maka setelah menyampaikan hidayah itu kepada orang, maksudnya pencerahan kepada orang, serahkan kepada Allah. Doakan, sebut namanya. Kalau ada orang seperti itu tadi, padahal kita sangat mengharapkan dia menjadi orang yang baik, kita sebut doa namanya. Ya Allah, ini saudara saya, ini sebenarnya dia sudah melakukan banyak kebaikan, tapi masih ada sedikit kekurangannya. Ya Allah, sempurnakanlah kebaikan untuknya. Nah, insya Allah dengan doa kita, kalau perlu kita tahajud untuk dia, sholat tahajud dan sholat tahajud, kita doakan untuk kebaikannya. Karena kita harapkan dengan dia menjadi baik, banyak orang yang bisa mengikuti kebaikan-kebaikan itu, saya kira. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi, sehingga alhamdulillah Umar bin Khattab yang sebelumnya menjadi pembencinya bahkan berniat untuk membunuhnya, lalu Nabi berdoa hanya kepada Allah. Beliau tidak mendatangi Umar, Allah langsung menghadapkan Rasulullah menghadapkan kepada Allah. Nah, kalau Allah yang sudah menggerakkan, maka tidak ada lagi, pasti akan baik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tapi Pak Ustaz, ini di luar konteks silaturahmi. Iya. Ada beberapa daerah. Ini daerah khususnya Bone. Iya. Itu kan kalau orang tua perempuan kebanyakan kan kalau Jumatan itu kan di masjid. Kalau Jumat itu kan laki-laki diwajibkan di masjid. Namun di kampung-kampung itu ada, atau bahkan mungkin ada dalam kota juga, yang biasa perempuan yang sudah artinya sudah tua biasa ikut berjamaah. Tapi Pak Ustaz, bagaimana untuk anunya? Siap. Terima kasih. Jadi untuk masalah sholat Jumat, laki-laki itu diwajibkan ya untuk melakukan sholat Jumat, kecuali 4 yang tidak diwajibkan itu sakit ya, lakukan perjalanan, dan diantaranya itu tadi wanita. Orang yang tidak diwajibkan itu adalah wanita. Tetapi ketika seorang wanita ingin ikut ya, melakukan sholat Jumat berjamaah, selama itu bisa menghindari fitnah di situ, tidak bercampur dengan laki-laki, ada tempat khususnya, itu tidak mengapa, dan tidak perlu lagi untuk melakukan sholat duhur kalau sudah mengikuti sholat Jumat. Jadi secara hukum dia tidak diwajibkan. Tetapi kalau dia ikut, maka sudah gugur untuk sholat duhur. Sama dengan orang musafir, tidak diwajibkan, boleh dia tinggalkan sholat Jumat, tetapi kalau dia ikut sholat Jumat boleh. Dan gugur sholat fardunya. Seperti itu. Tapi Ustaz, ini tentang wanita. Kalau kita di Bone ini kan, di sebagian besar Indonesia barangkali, ketika Jumat yang ada biasanya masjid tidak bisa menampung para laki-laki ya. Nah, mungkin dengan adanya beberapa perempuan ini kan, bagaimana ya modelnya jadinya, yang laki-laki saja tidak buat masjid misalnya, lalu kemudian perempuan hadir di situ, beberapa orang. Jadi kalau kita bicara sah dia salat Jumat, boleh dia salat Jumat. Tapi kalau kita bicara adabnya, etisnya, ya kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk ada perempuan di situ, seperti yang saya katakan tadi, bercampur, ya kalau bercampur laki-laki itu kan bisa ada fitnah di situ. Apalagi kalau memang masjidnya kecil tidak memuat untuk laki-laki, ya tentu ya kesadaran wanita untuk karena ini bukan kewajiban, tidak wajib ya. Jadi semestinya baiknya di rumah, apalagi memang perempuan secara keseluruhan salat berjamaah, salatnya itu paling bagusnya di rumah, walaupun tidak dilarang berjamaah di masjid, tapi paling bagusnya di rumah. Artinya dia lebih afdal salat di rumah daripada salat di masjid. Jadi kalau dia laki-laki salat di masjid itu didapat 27 derajat dibanding salat sendiri, perempuan kalau salat di rumahnya lebih dari 27 derajat, karena lebih afdal dia salatnya di rumah, walaupun tidak boleh dilarang.
Begitupun dengan sholat 5 waktu Pak Ustaz. Seluruh salat perempuan itu baiknya di rumah. Lebih baik di rumah daripada di masjid. Iya. Tempat terbaiknya di kamarnya. Ya, Biasanya nenek-nenek di. Iya, biasanya. Iya, yang Iya. udah tua. Nah, saya jadi mikir apakah sebagian ya beberapa pemikiran di Indonesia ini merasa bahwa kalau sudah nenek-nenek, sudah bisa sholat Jumat. Iya, itulah. Seperti itu. jadi kembali ke masalah asalnya bahwa boleh. Jadi kalau kita bicara bolehnya boleh. Tapi kalau kita bicara etisnya tadi, ketika tidak ada tempat yang bisa memisahkan laki-laki dan perempuan, maka secara etika jangan. Seperti itu tadi ya. Baru kemudian kalau kita bicara pahalanya lebih baik di rumah, lebih banyak di rumah pahalanya kalau kita bicara pahala. Tapi itu tadi kalau kita bicara sah. Tinggal pilihan saja bagi seorang wanita mau lebih afdal, mau cari yang lebih afdal, yang lebih baik, atau mau ikuti sesuai keinginan tak ya, karena biasa juga seperti itu, karena mungkin ada dia menyamakan, karena biasanya kalau kita umum berbicara bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat. Nah, ini terkadang harus sebenarnya disambung kecuali untuk perempuan, karena ada hadis lain untuk perempuan. Seperti itu ya. Biasanya ini yang tidak disambungkan sehingga menganggap bahwa hadis ini menyangkut laki-laki dan perempuan, padahal itu hanya untuk laki-laki. Wallahu Ini a'lam. yang perlu diedukasi ke masyarakat, disampaikan ketika khutbah Jumat misalnya atau ceramah-ceramah seperti itu, bukan dilarang sih, tetapi yang lebih afdolnya mana. Kan gitu. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan? Jawab. Sudah. Sudah? Oh, sama aja pertanyaan. Ustaz mungkin bisa closing? Ya, alhamdulillah silaturahim yang walaupun tidak terjadwal dan tidak disengaja ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita, bisa sharing-sharing ilmu, dan tentunya masih banyak manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan. Dan terpenting adalah mudah-mudahan setiap aktivitas kita sesuai dengan petunjuk dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.